Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan setelah membuat daftar akun yang sesuai dengan di modul. Selanjutnya adalah kita akan membuat settingan atau pengaturan sistem kerja business accounting sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ya, kita akan membuat link accountnya. Jadi kita butuh pengaturan beberapa akun terkait dengan kebijakan-kebijakan perusahaan tersebut. Nah, kebijakan perusahaan itu dapat kalian lihat di halaman 7. Waktu saat ini bersama dengan daftar perusahaan ini di bawahnya ada beberapa kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Oke, baik, yang pertama adalah membuat link account. Jadi ada 3 jenis link account, yaitu account and banking account, sales account, dan purchase ya. Nah, itu ada di sini. Setup link account. Ini ada 3 tadi ini. Account and banking, penjualan dan pembelian. Nah, account and banking itu kita lakukan adalah bahwa undeposit fund diganti dengan cash on hand. Itu sesuai dengan di kebijakan di nomor 2 nih. Perusahaan menggunakan kas di tangan, bukan ini, yang ya, menggunakan kas di tangan untuk membayar beban di bawah 10 juta, menggunakan kas beban ini transaksi di atas 10 juta. Nah, jadi si perusahaan menggunakan cash di tangan atau cash on hand ya, di akunnya cash on hand untuk bentuk uang yang ada di non bank ya, berarti uang yang tidak ada di bank itu menggunakan akun cash on hand. Nah, kalau kita lihat di sini ini bank account for undeposited fund itu biasanya di sini undeposited fund nih sebelumnya. Nah, kita ganti dengan cash on hand ya. Nih, tadinya itu ini undeposited fund. Ya, jadi sekarang kita ganti dengan cash on hand. Jadi akun untuk fund itu kan dana ya, dana yang tidak terdeposit itu menggunakan cash on hand. Oke, selanjutnya itu saja yang bagian account and banking. Lalu yang untuk penjualan. Nah, untuk penjualan kita lihat aset account, jadi akun aset untuk penerimaan piutang. Itu kita menggunakan kalau di sini di modul trade debtors diganti dengan account receivable. Jadi ini diganti akun account receivable ya, ini ya. Lalu bank account for customer receipt, jadi akun untuk menerima penerimaan pembayaran ya dari customer. Itu kalau kita lihat di kebijakan nih, untuk menerima pelunasan piutang ya, pelunasan piutang itu menggunakan kas di Bank BNI. Nah, jadi pelunasan piutang menggunakan atau penerimaan pembayaran ya, sama ya, piutang itu pakai kas Bank BNI. Nah, kita ganti. Nah, lalu apa ini? Nah, ini adalah kalau kita ada beban-beban ya, lalu ada diskon juga atau ada telat pembayaran. Nah, kita lihat di kebijakan ini, ini nomor 5. Untuk transaksi tertentu pada penjualan ya, kita sales tadi ya, sales. Perusahaan membebankan ongkos kirim barang kepada pembeli, dibukukan dalam akun pendapatan jasa angkut. Nah tadi ini I charge freight nih, freight itu beban angkut ya. Jadi saya akan membebankan, kita akan membebankan pada beban angkut ini tadi ya, akun pendapatan jasa angkut. Atau kalau kita cek di modul itu nih, ini kita bisa lihat nih ya, freight collected di beban lain-lain, di beban lain-lain freight collected. Nah, ini oke. Lalu ada diskon nggak ya, kita lihat lagi. Nah, ini
Perusahaan menetapkan kebijakan termin 210 untuk transaksi penjualan ya, karena ini masih sales ya, sales account penjualan nih. Dibukukan ke dalam akun pendapatan denda telat bayar. Nih, I assess charge for late payment itu juga di late fee collected. Late fee collected. Lalu dia juga memberikan diskon kan ya nih ya. Kebijakan termin 210 untuk transaksi penjualan kredit nih. Terminnya itu nggak ada akunnya ya, kita taruh di sales discount. Karena dia memberikan diskon kepada penjualan tadi itu ya, termin 210 di sales discount. Oke. Sudah untuk akun penjualan. Kita lanjutkan. Ini untuk link link account untuk pembelian. Nah, untuk pembelian sama di sini ini tadi khusus transaksi perusahaan piutang pembayaran hutang ya, pembayaran hutang atau pelunasan pembayaran pakai kas Bank BNI. Nah, berarti di sini pakai kas Bank BNI juga ya, bank account for paying bills, nah pembayaran. Lalu untuk pembayaran piutang dia menggunakan payable, akun payable, account payable. Nah ini, ya itu ada di sini. Tadi yang mesti kita ganti. Nah ini, account payable, ya untuk pembayaran. Oke, nah ini lalu beban angkut, nah kita lagi. Nih, kalau kita lihat, nah ini ada nih, dan untuk transaksi tertentu pada pembelian ya, ini kita lihat di purchase account, perusahaan dibebankan biaya ongkos angkut dibukukan. Nah kalau ada dapat beban biaya ongkos angkut itu dibukukan dalam beban angkut pembelian. Ini berarti ini I pay freight and purchase itu di freight paid. 6. Nah ini ya. Nah kalau diskon sama pay charge ini tergantung masing-masing customer. Ini ada nih. Syarat termin pembelian kredit tergantung pada supplier dan tidak ada denda terlambat bayar. Nah, jadi memang tergantung suppliernya ngasih denda apa enggak atau ada diskon apa enggak. Jadi kita tidak melakukan pengaturan di sini ya. Karena masing-masing supplier berbeda. Oke, cukup untuk purchase link account. Selesai, kita lanjutkan. Setelah melakukan ini, kita lakukan ini cara-cara menghapus akun ya. Membuat link pajak ya. Oke, kita coba dulu satu untuk menghapus akun. Bisa kita coba. Misalnya tadi saya enggak pakai nih. Mana ya? Yang mana enggak kita pakai itu misalnya nih undeposit fund. Nih kalian klik saja akun yang mau dihapus, lalu edit dan delete account. Sudah, itu saja. Kalau mengedit juga begitu, diklik saja lalu ganti apa namanya atau ininya akunnya. Oke, sekarang melakukan pajak ya, settingan pajak. Itu ada di list tax code. Nah ini ada 3 biasanya. Nah yang kita pakai hanya yang value edit tax saja. Nih kita pilih value edit tax. Nah ini, jadi rate-nya 10%. Namanya sudah ada ya, lalu kita kasih link account untuk tax collected-nya fade out, tax paid-nya fade in. Nih, diklik saja, lalu kalian edit ini 10%. Tadinya bisa 0% ya. Lalu linknya settingin linknya di sini. Nah untuk amannya, untuk yang lainnya kalau tidak dipakai kalian bisa, jangan dibuka. Aduh, saya keburu buka. Dipilih saja begini,
lalu edit delete text code. Nah, ini juga edit, karena ini nggak bukan NT, ini sebenarnya nggak ada pajaknya ya, jadi 0%, jadi tidak perlu. Juga edit delete text code, tidak apa-apa, nggak bisa di delete ya. Oke, close ya. Sudah kita lakukan settingan pajak. Lalu sekarang kita akan memasukkan data pelanggan dan supplier serta barang, item list ya. Itu ada di sini, ini adalah banking, ini tentang akun. Lalu di sini tentang kas masuk dan kas keluar atau banking. Ini penjualan, pembelian. Lalu ada inventory, item kita sama card file. Nah ini card list. Di sini ada nama-nama untuk customer, supplier, employee, pegawai kita, serta jika ada personal, data personal. Nah, untuk data customer itu ada di halaman, nah ini data customer dan supplier, ini ada di halaman 10. Kita coba lagi masukkan salah satu, saya zoom ya. Nah, saya zoom ini, saya geser saja ini ya. Sama nih di customer, tab customer, lalu ke new. Nah, customer yang ini PT PNG. PT PNG Indonesia. Di tab saja. Card ID-nya CC2. Lalu jalan, ada alamat, masukkan alamat. Jika tidak ada alamat ya sudah, tidak usah, dikosongkan saja. Kota Bogor. Dua 1525559. Telepon dan fax. Nah, lalu jangan lupa settingan di selling detail dan payment detail ya. Semua juga ada di modul halaman sini. Ya. Halaman 21 sampai 23. Nah, ini jangan lupa. Nah, untuk pembelian customer ya, jadi kita akan menjual, itu jangan lupa income account-nya kita masukkan sales. Lalu jika ada tax ID kita masukkan, ada ya nih, 0356703123. Lalu jangan lupa VAT-nya, kita pakai VAT ini. Nah, terminnya ini customer, kita lihat di sini ada nggak? Nah, ini di sini ada nih 210 N30, berarti ini given of day, ini 10, 30, dan ini 2% diskon early payment. Ya, sudah itu saja yang perlu di setting, profil dan selling detail. Yang lainnya tidak perlu. Ya, bisa kalian lanjutkan untuk customer lainnya. Kalian lihat kalau tidak ada terminnya tidak usah diisi tadi datanya. Nah, yang ada NPWP juga masukkan, kalau tidak ada NPWP juga tidak apa-apa. Customer cash berarti hanya nama sama kode saja. Yang lainnya tidak perlu, karena kan customer cash lainnya langsung bayar ya, tidak ada piutang. Oke, sekarang supplier. Sama di tab supplier kita new saja. PT Kajino Uno, card ID-nya SC1, ada alamat, ada. Pan Jakarta 18710531. Oke. Nah, untuk supplier sama buying detailsnya jangan lupa. Expense account-nya itu inventory, karena kan orang membeli, kan diupdate di inventory ya. Ini
Lalu text ID-nya kalau ada, text code jangan lupa value edit text. Text code ada, oh ya ada. 02907321957 ya. Tidak ada kebijakan, tidak usah di supplier termnya nggak usah di apa-apain. Oke, selesai. Ini kalau kita lihat, ya, ini pemasok ya, daftar pemasok supplier sudah ke Jino Uno. Sudah benar ya? Oke, di modul sesuai. Kita lanjut nih, mencatat persediaan barang. Bisa lanjutkan ya, ada 2 lagi untuk supplier. Kalian lanjutkan sendiri, sorry. Lalu kita close, lanjut ke inventory, item list kita. Di sini juga di bawahnya ada, di atasnya nih. Nah ini, data item barang kita. Ya, di atas tadi daftar customer dan supplier. Oke, ini sudah saya coba masukkan, ini tinggal new saja. Lalu masukkan namanya, item numbernya dulu nih, kode ya, lalu namanya. Lalu jangan lupa, saya coba lagi ya, T1. Misalnya saya hapus dulu deh, coba hapus yang ini ya. Ini dibuka, lalu edit, delete inventory item. Nah, kita coba lagi ya, new T1 Toshiba Satellite L310 P420 402 sorry. Nah, ini lalu ini kita jual ke outlet nih, ini dibeli dan dijual ya. Tulisannya ini ada harga jual, maka saya beli dan saya jual, lalu saya simpan juga inventaris item. Jangan lupa di setting ini beli pakai cost goods sold, dijual pakai akun sales, dan di inventory pakai inventory akunnya. Selanjutnya settingan buying detailsnya, text code ketika membeli pakai VAT, lalu buying unit measure-nya unit, sama penjualan juga begitu. Pakai penjualan pakai VAT dan perhitungannya pakai unit. Itu saja yang perlu disetting untuk setiap barang ya. Oke, kalian bisa lanjutkan, ini ada 4 barang saja. Oke, selesai.